Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah Pendidikan Matematika berbasis TIK. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yakni tentang fungsi implisit pada aplikasi Mapel. Kira-kira seperti apa materinya? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam suatu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi yang berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif dari akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit di atas digambar, maka diperoleh grafik berbentuk lingkaran karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan positif dan lingkaran bawah berasal dari grafik y sama dengan negatif. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat diubah dalam bentuk perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam bentuk fungsi eksplisit dalam x, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Sinteksnya yaitu plot titik 2 implicit plot buka kurung fungsi, x sama dengan a titik titik b, y sama dengan m titik titik n tutup kurung, di mana nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y. Sebagai contoh, kita akan mempraktikkan untuk menggambar grafik fungsi yakni x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen negatif 10,10 dan y elemen negatif 10,10. Maka apabila diselesaikan seperti pada video berikut ini, dan hasilnya juga dapat kalian lihat seperti video berikut ini. Contoh berikutnya yakni kita akan menggambar grafik fungsi 2 buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 buka kurung x kuadrat dikurangi y kuadrat tutup kurung koma untuk x dan y elemen negatif 4,4. Penyelesaiannya sebagai berikut ini. Berikutnya fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f buka kurung negatif x tutup kurung sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut dengan fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut beberapa penentuan cara menggambar fungsi genap dalam Mapel. Contoh praktiknya yakni jika diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan Mapel, tunjukkan bahwa fungsi berikut merupakan fungsi genap. Nah, penyelesaian dari praktik di atas yakni f titik 2 sama dengan buka kurung x tutup kurung tanda panah x pangkat 2. Berikutnya f buka kurung negatif x. Dari perintah ini, maka akan tampak bahwa fx akan sama dengan f buka kurung negatif x tutup kurung yaitu x kuadrat. Sehingga akan diperoleh gambar sebagaimana berikut ini. Berikutnya yakni pada fungsi ganjil. Jika suatu f memenuhi f buka kurung negatif x tutup kurung sama dengan negatif fx untuk semua x di dalam domain, maka fungsi f disebut dengan fungsi ganjil. Karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik, yakni grafik ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik x untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan cara memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Sebagai contoh, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan Mapel, dapat ditunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Cara penyelesaiannya yaitu f titik 2 sama dengan buka kurung x tutup kurung tanda panah x pangkat 3, berikutnya negatif fx, berikutnya lagi f buka kurung negatif x tutup kurung. Hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak seperti gambar di bawah ini. Oke teman-teman, itu tadi sedikit topik pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.